warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Arlamang Saputra, NIM saya 2011-2016. Saya ingin mempresentasikan UTS saya yang berisikan tentang materi bela negara, pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan dan manfaat bela negara. Pengertian bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dan masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seseorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Ada lagi unsur dasar bela negara. Di dalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting. Di antaranya adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Contoh-contoh bela negara. 1. Melestarikan budaya belajar dengan rajin bagi para pelajar, taat akan hukum dan aturan negara, dan lain-lain. Dari unsur yang ada tersebut bisa disebutkan mengenai beberapa hal yang menjadi contoh proses pembelaan negara. Beberapa contoh tersebut diantaranya adalah kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam, sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka. Untuk para pelajar, bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar, sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing. Adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku, hal ini sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bela bangsa. Dasar hukum bela negara. Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara yang dibikin oleh MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia, diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Selanjutnya MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Amandemen UUD 45 pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Adapun fungsi dan tujuan bela negara. Tujuan bela negara diantaranya: 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Melestarikan budaya menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Sedangkan fungsi bela negara diantaranya: 1. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Menjaga keutuhan wilayah negara merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Yang terakhir ada manfaat bela negara. Berikut ini beberapa manfaat yang didapatkan dari bela negara. 1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain.
membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. 2. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 3. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 4. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. 5. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. 6. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. 7. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, dan tepat kepedulian antar sesama. Sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.